dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam renungan Kebaktian Komisi Pelayanan Perempuan Rabu 8 September 2021, kita memiliki tema Imanmu menyelamatkanmu. Imanmu menyelamatkanmu, yang terdapat di dalam Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21. Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur hanya karena pertolongan Tuhan saja yang telah menyelamatkan kami melalui perantara Yesus Kristus Tuhan kami, dan melalui kuatan kuasa Roh Kudus yang selalu membimbing dan memberi semangat bagi kami, baik sebagai pribadi maupun sebagai kaum perempuan di GKP Jati Asih, ya Allah. Kami lepas pribadi dalam kebaktian kategorial ingin merenungkan firman Tuhan, di mana kami sama-sama akan merenungkan iman kami menyelamatkan kami. Sebelum kami bersama-sama membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kami mohon Tuhan bimbing hamba-Mu yang berbagai keterbatasan, untuk kami lepas pribadi, hati dan pikiran kami untuk diberi ketenangan, terlebih perlengkapan elektronik kami, ya Allah. Ke dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan dan membaca Alkitab. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Ibu kita baca Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21. Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir, kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Demikian Ibu terkasih, kita yang dikatakan berbahagia ialah pribadi yang membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak, dalam Komisi Pelayanan Perempuan, Shalom Ibu-Ibu. Wah, semoga lepas pribadi, keluarga kita pribadi dalam kondisi yang sehat, dan kalau dalam proses pemulihan atau bahkan sakit, kita mendukung dalam doa. Kita dalam Komisi Pelayanan Perempuan Rabu 8 September 2021 memiliki tema Imanmu menyelamatkanmu.
iman menyelamatkan. Iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tadi dalam bacaan firman Tuhan dalam Matius pasal 17 ayat 14-21 dikisahkan ada seseorang membawa anaknya yang sedang sakit ayan, seorang muda yang sedang sakit ayan. Yang kita tahu mungkin seperti mungkin di Indonesia kayak sejenis kehilangan kesadaran atau tiba-tiba terjatuh seperti itu. Makanya tadi dijelaskan dia sering jatuh ke api. Misalnya di ayat ke-15 katanya, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Jadi dalam beberapa kejadian anak muda ini jatuh ke dalam api. Misalkan ada tungku atau bakar-bakaran misalkan di dapur, kalau dalam konteks kita jatuhnya ke kompor. Atau jatuh ke dalam air. Saat itu tentunya orang pergi untuk kebutuhan sehari-hari ke sungai. Jadi anak tersebut mungkin jatuh ke sungai dan tenggelam. Itu membuat yang diceritakan ini orang tuanya mengalami kesulitan. Kita bersama-sama diingatkan Yesus menyembuhkan seorang muda yang sakit ayan ini. Tentu jenis penyakit, tentu kalau kita mengintrospeksi dan melihat di sekitar kita, ada anggota keluarga atau bahkan kita sendiri yang sedang dalam sakit. Nah, dibahas juga dalam Alkitab, murid-murid Yesus bertanya kan kepadanya di ayat ke-18. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu dari proses penyembuhannya. Di ayat 19, kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, dengan Tuhan Yesus atau guru, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ini ada pertanyaan dari muridnya. Dalam bacaan juga dijelaskan, mereka bingung, udah berkali-kali melakukan sejenis mukjizat, tapi kok anak muda ini tidak sembuh, misalkan seperti itu. Nah, dibahas juga di ayat ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Ada kata biji sesawi. Biji sesawi adalah biji tanaman yang terkecil. Kecilnya berapa sih? Nah, kira-kira nih ibu-ibu, itu hanya mili, hitungannya mili. Dari 1 mm misalkan, tumbuhnya itu menjadi 3000 mm atau menjadi 3000 kali lipat. 1 mili saja, kecil. Tetapi kemudian menjadi 3000 kali, atau berapa sih 3000 kali dari 1 mili itu? Ada tafsiran yang mengatakan bisa 4 atau sampai 5 meter, atau mungkin kita melihat ke rumah 2 kali tinggi atap rumah, misalkan di tingkat kedua misalkan, itu perkiraannya. Maksudnya hanya kisaran 1 mm. Maka tetapi ketika bertumbuh tingginya bisa tadi 4 atau bahkan maksimal 5 meter. Atau dalam gambaran umum itu 1 mm kemudian bisa mencapai 3 meter, bahkan ya luar biasa. Jadi mengenai biji sesawi ini atau tumbuhan ini, kalau lebih tepatnya pohon ini beragam, tetapi lebih dari 3 meter. Pada bacaan Alkitab dari Matius 17 ayat 14-21, kita diingatkan untuk memiliki kepekaan, memiliki sensitif atau rasa yang kemudian membuat kita mengetahui, memahami yang kecil itu tadi 1 mm, ternyata yang kecil menjadi besar, menjadi tadi 3 meter atau bahkan lebih. Atau kategori dalam kondisi sosial, apa yang dianggap kecil disepelekan itu menjadi luar biasa berdampak. Nah, secara ilmu kesehatan
biji sawi ini atau tanaman biji sawi ini memiliki khasiat, misalkan dalam dunia masak, atau ibu-ibu mungkin mengetahui resep, misalkan seseorang atau seorang ibu memakai biji sesawi atau tumbuhan dari pohon biji sawi ini, atau tepatnya bijinya itu bisa memiliki khasiat. Saat itu, bahkan saat ini tentunya di bacaan firman Tuhan Matius 17 ayat 14-21, biji sawi itu memiliki khasiat sebagai rempah-rempah. Tentu kita tahu rempah-rempah mungkin memiliki khasiat bisa kolesterol, kanker, dan banyak hal lainnya. Biji sawi pun demikian, kecil 1 mm itu berdampak. Yang dianggap sepele itu memiliki khasiat, daya guna seperti itu. Dan dalam bacaan juga orang sering menganggap kehidupan Matius pasal 17 ayat 14-21 mengenai kehidupan beriman itu bukan dalam keseriusan dan benar berpaut pada Tuhan. Maksudnya kayak gimana sih keseriusan beriman, percaya kepada Tuhan dan memiliki iman itu kadang-kadang membuat tidak memiliki iman. Kayak gimana? Kan saya kan sering ikut ibadah daring misalkan di YouTube, atau dalam kehidupan sehari-hari saya kan tidak melanggar kehendak Tuhan. Jadi mengapa ada pergumulan ya? Mengapa ya seperti itu? Ada banyak sekali hal-hal yang membuat kita bertanya, bagaimana sih menghadapi kehidupan ini? Dan banyak hal yang tidak membuat kita mudah untuk memiliki iman, percaya kepada Tuhan. Sama seperti Matius pasal 17 ayat 14-21. Yesus, Tuhan kita, ketika ia berbicara kepada para muridnya, sungguhnya para murid tadi dibilang kurang memiliki iman. Misalkan di ayat ke-20 dikatakan ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, imam sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung untuk berpindah. Kecil tadi, 1 mm, tapi bisa memindahkan satu gunung besar hanya dengan iman. Ayat ke-20, tiada yang mustahil. Matius pasal 17 ayat 14-21, kita diingatkan hal yang kita anggap kecil dengan mata. Tapi bila kita memiliki iman, mata iman kita itu luar biasa. Matius pasal 17 ayat 20 tadi menyatakan gunung bisa dipindahkan asal memiliki iman kecil saja sebesar biji sesawi. Permasalahan dalam kehidupan kita seringkali membuat kita jauh dan melupakan iman kita yang kecil itu dapat menyelamatkan kita. Iman seperti apa kecil itu dalam hal misalkan berdoa, misalkan mengambil waktu merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab. Apalagi kita juga memiliki ajakan, misalkan di Warta Jemaat ada pembacaan Alkitab sepekan. Mungkin ada di antara kita yang membaca dengan setia. Misalkan hari Rabu ini, Rabu 8 September ini kita memiliki bacaan dari Yunus pasal 3 1-10. Kadang-kadang mungkin hanya tertera di warta, tapi jika kita membaca dengan konsisten, itu menjadi sebuah relasi intim kita dengan Tuhan. Hak kecil, tapi juga ada banyak hal lainnya yang membuat kita memiliki kepercayaan. Tapi mulai dari hal kecil dulu, kita diajak untuk mengembangkan iman kita seperti biji sawi hal kecil tadi. 1 mm ditanam dengan setia, seperti kita menanam. Itu juga dengan iman, dirawat dan kemudian bertumbuh bahkan sampai 3 sampai maksimal 5 meter tingginya.
Dan kemudian bahkan hewan atau burung-burung bisa hidup di sana, di dahan-dahan atau di ranting-rantingnya. Begitupun iman kita. Walaupun iman kita kecil, di sana kita selain hidup, bahkan kita menjadi tempat atau menjadi berkat bagi ciptaan Tuhan lainnya untuk hidup, bagi sesama kita yang ada melalui kehidupan kita. Kita diajak untuk mengandalkan Tuhan, memiliki iman sekecil apapun dalam berbagai situasi. Kembangkan dengan cara membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi yang kuat, yang intim. Relasi yang kuat dan intim dengan Tuhan itu akan membuat rasa percaya kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan juga semakin menunjukkan dan memakai hidup kita yang kita anggap kecil nih. Aku maaf, misal ada kondisi ekonomi, misalkan karena ada kondisi sakit ataupun keluarga, tapi ketika kita memiliki iman sekecil apapun itu dan kita percaya, seiring waktu itu dipakai menjadi cara untuk Tuhan berkarya, dan kemudian kita memuliakan Tuhan. Kembali dalam kebaktian, dan kita merenungkan firman Tuhan saat ini, imanmu menyelamatkanmu. Iman menyelamatkanmu. Dalam Matius pasal 17 ayat 14-21. Selamat menjadi pribadi lepas pribadi sebagai ibu, sebagai opung, omah, atau sebagai kaum perempuan yang memiliki iman dan kemudian menyelamatkan tidak hanya pribadi, bahkan Tuhan pakai menyelamatkan keluarga, menyelamatkan orang di sekitar kita, baik masyarakat, jemaat, dan berbangsa, dengan hal-hal kecil bersama dengan Tuhan, dan percaya iman kita kepada Tuhan menyelamatkan kita. Tentu itu akan menjadi pertanyaan lagi dan lagi, sejauh mana iman kita bertumbuh? Sejauh mana? Apa yang akan kita lakukan untuk dapat menjadi biji sesawi itu, atau memiliki iman yang tadi 1 milimeter itu, yang kecil sekali, bahkan sulit untuk dilihat dengan mata. Itu pun dengan iman akan sulit dengan mata. Tapi jika kita memiliki mata rohani yang tertuju kepada Tuhan, itu berdampak secara luar biasa. Selamat menjadi pribadi lepas pribadi yang memiliki iman sekecil biji sesawi, yang kecil dan menyelamatkan. Tuhan memampukan dan memberkati kita. Amin. Mari ibu-ibu yang terkasih, sambil bersaat teduh, mengingat kebenaran Tuhan, dan kita akan juga membawa setiap pokok-pokok doa kita, doa syafaat, dan bersama-sama mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Yang mengasihi kami berkat Tuhan kami Yesus Kristus, dan selalu memberikan kekuatan dan penghiburan oleh perantara Roh Kudus. Di minggu ke-15 sesudah Pentakosta, ya Allah, kami kembali merenungkan firman Tuhan. Tentu ada berbagai pergumulan dalam kehidupan kami, yang mungkin kami merasa seperti para murid yang tidak dapat memiliki iman. Memang kami tidak dapat menyembuhkan orang lain. Memang kami tidak dapat memiliki berkat karena kami tidak memiliki iman biji sesawi yang kecil itu, ya Tuhan. Namun kami diingatkan oleh bacaan firman Tuhan Matius pasal 17 ayat 14 sampai ke 21.
Kami mau memiliki biji sawi yang kecil sekalipun, namun berdampak ya Allah. Semakin kami siram, semakin kami rawat dan bertumbuh dengan Tuhan, yang 1 mm itu bahkan tumbuh besar hingga 3 meter atau bahkan 5 meter besarnya. Kami pun rindu, kami memiliki iman, memiliki kehidupan yang berakar kepada Tuhan. Dan Tuhan mengubahkan kami semakin besar dan tinggi ya Allah. Di dalam renungan Komisi Pelayanan Perempuan, kami mau mengingat dan mendukung dalam doa bagi mereka yang sedang dalam proses sakit. Tuhan, mereka kami sebutkan di dalam hati kami pribadi, lepas pribadi. Dan kami mau mendukung dalam doa dalam proses pemulihan. Untuk Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Ibu Penatua Astiur Kamsia Situmorang. Kami juga berdoa ya Allah untuk Ibu Marlia Tambunan. Tuhan jamah mereka, baik mereka yang sedang proses pemulihan, bagi keluarga di sekitar mereka ya Allah, untuk memiliki iman pengharapan kepada Tuhan. Di saat yang bersamaan kami juga mengingat mereka yang Tuhan tambahkan usia. Kami mendukung dalam doa untuk Ananda Serendia Gresia Befnani Girsang. Kami juga berdoa untuk Bapak Mulia Putra Girsang dan Saudari Ria Astuti Nenggolan. Kami juga berdoa untuk Saudara Brilian Ayub Septianus, Ibu Suharti dan Ibu EM Napitupulu. Kami juga berdoa dalam doa untuk Ananda Argando Batara, Ananda Giovanni Jericho Girsang. Kami juga berdoa untuk Ibu Happy Baktiar dan Ibu Marlia Tambunan. Dan berdoa juga untuk Ibu Felicia Rizky Putri Purba. Tuhan, kami iman Tuhan menambahkan usia dan juga menambahkan berkat-berkat lain daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Allah untuk dua keluarga, yakni untuk keluarga Bapak Mulia Putra Girsang dan keluarga Bapak Penatua Nelson Papahan. Tuhan jamah mereka baik sebagai suami, istri, dan keluarga besar. Jamah dan hadirkan berkat. Dan saya percaya kami lepas pribadi memiliki iman yang kalaupun sebesar biji sawi, jika kami rawat, jika kami tetap percaya kepada Tuhan, akan bertumbuh dan menjadi besar. Kami juga mengingat untuk para penatua di GKP Jemaat Jati Asih, untuk komisi kategorial maupun non-kategorial, untuk pengawas perbenaran jemaat, untuk komisi pembantu setempat, guru TK, unit TK-nya, dan juga para didiknya ya Allah, para muridnya ya Allah. Kami juga berdoa untuk layanan dari Bu Koster. Kami berdoa juga ya Allah untuk setiap pribadi dari kami yang membawa pokok-pokok doa secara pribadi, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk orang tua kami, untuk mereka yang rindu pekerjaan, yang merindukan partner kehidupan, yang merindukan buah hati, yang merindukan prestasi, dan hal-hal lain dari Tuhan. Kami serahkan, Tuhan dengar, dan berikan penguatan agar kami memiliki iman pengharapan kepada Tuhan. Ya Allah, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia dijauhkan dari bencana alam, dan juga untuk Bapak Presiden Jokowi hingga terendah sekalipun Tuhan berkati dalam pandemi virus corona ini Allah, baik para dokter, tenaga medis lainnya, ataupun mereka yang sedang terpapar menjalani isolasi mandiri, berikan kesabaran dan pemulihan ya Allah. Dan kemudian kami berdoa agar Indonesia dan dunia ini ya Allah menjadi seperti sedia kala sebelum terjadi virus corona, agar kami bisa hidup, bekerja, kami bisa berjemaat ataupun bergereja ya Allah secara onsite. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan untuk setiap pokok doa. Dan kalaupun kami tahu untuk setiap pokok doa kami ini jauh daripada sempurna, kami menyempurnakannya seperti yang doa Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami seperti kami juga ampun bersalah kepada kami.
Cobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam renungan Komisi Pelayanan Perempuan, kita kembali dipanggil untuk memiliki iman sekecil biji sesawi yang 1 mm itu. Jika kita memiliki kesetiaan untuk merawat dengan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan mukjizat, memberikan berkat yang menghadirkan kehidupan sehingga kita bertumbuh. Tadi biji sesawi sekecil 1 mm itu bisa menjadi tanaman yang bahkan tingginya 3 meter atau bahkan 5 meter. Selamat memiliki iman sebesar biji sesawi kepada Tuhan Allah yang Maha Besar. Tuhan memberkati kita pribadi lepas pribadi, dan percaya kuasa Tuhan secara luar biasa dengan iman kita sebesar biji sesawi atau bahkan lebih. Tuhan memberkati. Amin.